TC skuad Garuda di Turki mengesankan, Rafal Struijk resmi dilepas ke Timnas Indonesia. Media Maroko kagumi Kapten Timnas Indonesia. Simak informasi selengkapnya hanya di Garuda Space Update. Wakil Ketua Umum PSSI Zainuddin Amali yang turut memantau skuad Garuda mengaku terkesan dengan fasilitas tempat pemusatan latihan atau training camp atau TC Timnas Indonesia di Antalya, Turki. Selain soal fasilitas yang lengkap, Amali juga merasa Turki sebagai tempat yang tepat bagi Timnas Indonesia untuk menggelar TC jelang Piala Asia 2023 karena memiliki kondisi cuaca yang mirip dengan Qatar sebagai tuan rumah. Kemudian dari sisi fasilitas pendukung dan non-teknis seperti hotel, menu makanan untuk para pemain, Amali juga merasa terkesan. Selama di Turki sendiri, skuad Timnas Indonesia menginap di hotel yang tidak terlalu jauh dari lokasi TC mereka. Kenyamanan tersebut menambah motivasi pemain untuk bekerja lebih keras jelang Piala Asia mendatang. Klub kasta kedua Liga Belanda ADO Den Haag resmi melepas Rafal Struijk ke Timnas Indonesia. Struijk bergabung bersama para punggawa Timnas Indonesia lain yang tengah melakukan pemusatan latihan di Turki sejak pekan kemarin. Melalui unggahan Instagram resmi, klub ADO Den Haag turut menyoroti kiprah Timnas Indonesia yang akan berjuang di grup D Piala Asia bersama Jepang, Irak, dan Vietnam. Rafal Struijk sendiri salah satu pemain muda yang mulai mendapatkan kepercayaan dari Sintayong. Bersama klub, Struijk sukses mencetak 4 gol dari 3 laga terakhir bersama ADO Den Haag U21. Winger Timnas Indonesia Witan Sulaiman membagikan foto hangout bersama beberapa pemain Timnas Indonesia di Turki. Melalui Instagram pribadi Witan, tampak beberapa pemain lokal tengah rehat sejenak menjalani latihan keras di Turki jelang Piala Asia 2023. Hanya saja foto yang diambil di salah satu restoran di kota Antalya tersebut mengundang respon negatif dari pecinta sepak bola tanah air di media sosial. Dikutip dari kolom komentar unggahan Instagram @ngapakfootball, banyak warganet yang menganggap adanya jarak antara pemain lokal dan keturunan. Spekulasi muncul karena dalam unggahan lain, pemain berdarah Belanda Indonesia Saint Patinama dan Mark Klok juga membagikan foto kebersamaan mereka. Sebelumnya, asisten pelatih Nova Arianto menjelaskan bahwa tidak adanya jarak antar pemain keturunan dan lokal. Bahkan para pemain saling menyambut demi kebangkitan tim. Pemain keturunan Indonesia Justin Hubner pamer outfit Natal sebelum bergabung ke pemusatan latihan Timnas Indonesia. Melalui unggahan Instagram pribadinya, Hubner tampak mengenakan kaos putih polos dengan celana gelap Louis Vuitton bercorak. Sepatunya memiliki warna senada, penampilannya semakin kece dilengkapi dengan gelang besi dan kacamata hitam. Postingannya tersebut pun disukai hingga 18 ribuan akun hingga berita ini diturunkan. Para warganet Indonesia pun turut mempertanyakan kapan Justin Hubner akan bergabung ke TC Timnas Indonesia. Mengingat statusnya saat ini sudah resmi menjadi warga negara Indonesia setelah disumpah belum lama ini. Kehadiran Justin Hubner sendiri sudah lama dinantikan banyak penggemar tanah air. Calon pemain Timnas Indonesia Tom Haye beberkan foto sang nenek yang berasal dari Sulawesi. Tom Haye juga mengunggah foto lawas pernikahan sang nenek dalam unggahan di Instagram story-nya. Sang pemain memiliki darah keturunan Indonesia dari kakek neneknya, di mana sang kakek berasal dari Jawa, tepatnya dari Solo, sedangkan neneknya berasal dari Sulawesi Utara. Meski kakek dan neneknya berasal dari Indonesia, Haye lahir di Amsterdam. Pemain bernama lengkap Tom Jan Marinus Haye itu tumbuh di Akademi AS Alkmaar. Sontak unggahan tersebut semakin memperkuat isyarat bahwa Tom Haye berminat untuk membela Timnas Indonesia. Posisinya sebagai gelandang kreatif tentu membuat skuad Garuda memiliki metronom baru di lini tengah untuk meningkatkan kualitas tim. Media Maroko Arabi Pers memberikan sorotan kepada Asnawi Makualam jelang Piala Asia 2023. Arabi Pers kagum dengan kemampuan Asnawi karena baru berusia 24 tahun, tetapi sudah dipercaya sebagai kapten Timnas Indonesia. Bahkan pemain yang sedang memperkuat Jeonnam Dragons di Divisi 2 Korea Selatan itu menjalani debut bersama skuad Garuda pada usia 17 tahun. Media tersebut tak segan menyandingkan Asnawi dengan salah satu pemain muda potensial Jepang, yakni Takefusa Kubo. Messi-nya Jepang sedang berkarir di Liga Spanyol dengan memperkuat Real Sociedad. Sementara itu selain Asnawi, Arabia Pers juga menyoroti 2 pemain bintang di grup D. Mereka adalah Aiban Hussein dari Irak dan Nguyen Quang Hai dari Vietnam. Bek kiri Timnas Indonesia Saint Patinama yakin bahwa skuad Garuda bisa memberikan perlawanan sengit di Piala Asia 2023 mendatang.
Bila berbicara dari segi peringkat, Timnas Indonesia memiliki posisi paling rendah dibandingkan 3 tim lain di grup D. Namun hal itu tak lantas membuat Saint Patinama pesimis. Pemain berdarah Semarang tersebut yakin bahwasanya skuad Garuda bisa berbicara banyak di Piala Asia. Saint Patinama pun menganggap Timnas Indonesia bakal mematok target tinggi, di mana Timnas Indonesia bakal menunjukkan bahwa tak mudah bagi tim lawan untuk menghadapi skuad Garuda di Piala Asia mendatang. Fasilitas Aspir Academy di Doha, Qatar membuat kagum para pemain Timnas Indonesia U20 yang tengah menjalani training camp di sana. Salah satu pemain yang mengakui kualitas sarana dan prasarana Aspir Academy adalah striker Arkan Kakak Purwanto, di mana Arkan yang merupakan pencetak gol pertama Timnas Indonesia dalam sejarah Piala Dunia pada FIFA World Cup U17 2023 lalu, mengaku senang dengan segala fasilitas yang diberikan. Kekaguman Arkan terhadap fasilitas Aspir Academy bukanlah tanpa alasan. Pasalnya tempat yang dibangun pada 2004 itu memang dikhususkan untuk memboles para calon atlet dalam skala internasional. Merujuk laman resminya, Aspir Academy didirikan di Doha pada 2004. Ini diklaim sebagai salah satu akademi olahraga terbaik di dunia. Pusat akademi olahraga yang dilengkapi oleh fasilitas kelas dunia itu tidak hanya membina para calon pemain sepak bola profesional, tapi juga cabang olahraga lain. Aspir Academy diketahui memiliki pelatih, ilmuwan, dan guru yang berasal dari 60 negara di dunia. Selain menjadi tempat memboles talenta atlet, Aspir Academy juga kerap didatangi oleh klub-klub sepak bola dari seluruh dunia untuk berlatih. Demi peningkatan kualitas penjadwalan yang rapi, Induk Sepak Bola Benua Asia atau AFC mengumumkan jadwal sinkronisasi Liga pada musim 2023-2024 ini. Dikutip dari unggahan akun TikTok Hamdani TV pada 25 Desember kemarin, Indonesia dan Thailand tercatat menjadi dua negara yang telah menggelar liga domestik mereka secara lintas musim, yakni semenjak beberapa waktu yang lalu. Langkah yang ditempuh oleh Thailand dan Indonesia tersebut bahkan jauh lebih gercep daripada negara lainnya seperti Vietnam dan Kamboja, yang mana baru menerapkan di musim ini. Sementara Liga Malaysia dan Liga Singapura terkonfirmasi baru akan menerapkan kompetisi dengan durasi lintas musim tersebut, yakni di musim 2024-2025 mendatang. Dengan kenyataan ini, ternyata kita menjadi tahu bahwa sejatinya di era kepengurusan Erick Thohir, Liga 1 Indonesia benar-benar berbenah dengan salah satunya membuat terobosan jadwal berlangsungnya kompetisi yang sesuai dengan kalender negara-negara yang memiliki sepak bola maju. Sekian Flash News kali ini Sobat Garuda, mari terus dukung perjuangan Timnas Indonesia. Nantikan Flash News Edition dari Garuda Space selanjutnya. Terima kasih dan salam olahraga.